Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita balik lagi nih dengan tema yang seperti ini, pembuatan video seperti ini yang monolog lagi nih, setelah kita kemarin dari Trade Expo Indonesia. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas 4 cara atau 4 langkah bagaimana kita bisa memvalidasi buyer nih. Karena ada beberapa buyer yang emang beneran buyer, ada buyer yang jadi-jadian. Nah, buyer yang jadi-jadian ini yang kita takutin nih. Jangan-jangan dia nggak mau bayar atau malah dia merupakan buyer scam nih. Jadi, bagi teman-teman yang pengen tahu seperti apa kita memvalidasi seorang buyer, tonton aja terus videonya, oke? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, 4 langkah memvalidasi buyer itu seperti apa, atau bahkan saya bonusin jadi 5 langkah deh. Tapi yang kelima biasanya saya opsional, tidak selalu menggunakan cara tersebut. Sebelum itu ada yang penting yang perlu kita informasikan ya. Jadi sebelum kita memvalidasi, kita harus tahu dulu data buyer itu berasal dari mana. Itu yang penting. Baik itu buyer yang datang langsung ke kita, ataupun kita yang approach ke buyer. Kalau buyer yang datang langsung ke kita harus tanyakan tuh, kira-kira Anda atau Bapak atau Ibu, Sir or Madam, tahu email saya dari mana atau tahu informasi mengenai perusahaan kami itu dari mana. Itu dulu yang harus diklarifikasi. Kemudian kalau misalkan kita yang approach ke buyer, otomatis kita punya data buyer tersebut, ya paling tidak emailnya. Nah, email tersebut biasanya kita dapat dari mana tuh? Karena kalau di Kontaineran ID kita ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer contohnya seperti pameran, kemudian pemerintah, ITPC atau perdagangan, kemudian kita riset mandiri di website dan lain-lain. Itu sumber data primer. Sedangkan kalau kita dapat data atau data buyer dari seperti GoForward atau Global Buyers atau TradeKey, nah, itu biasanya kita masukkan ke dalam sumber data sekunder. Jadi, sumber data merupakan hal yang utama atau hal yang pertama yang wajib kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita memvalidasi buyer tersebut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ya ke videonya. Langkah pertama adalah kita harus cari di Google, cari informasi perusahaan tersebut di Google. Baik itu Google Business ataupun informasi mengenai perusahaan tersebut di Google pokoknya. Kemudian kita juga bisa meriset atau cek perusahaan tersebut di media sosial yang profesional seperti LinkedIn. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan kita ada di media sosial dan juga di Google Business tersebut, maka penilaian kita otomatis bertambah lah. Kita bertambah yakin. Juga sebaliknya, kalau misalkan nggak ada di Google Business dan juga di LinkedIn, bukan berarti dia nggak valid, teman-teman. Tapi penilaian kita yang berkurang aja, poinnya berkurang aja untuk keyakinan kita terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah website. Nah, di mana kita tahu website merupakan himpunan informasi dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut memiliki website, ya maka nambah lagi poin kepercayaan kita terhadap si buyer tersebut. Tapi kalau nggak punya, ya kita cek ke step ketiga, bukan berarti juga dia menjadi nggak valid. Ya, tapi kita berkurang aja poin penilaian kita terhadap perusahaan tersebut. Itu cara kedua. Cara pertama Google Business dan juga media sosial seperti LinkedIn. Yang kedua adalah website. Nah, setelah itu kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini termasuk cara yang paling sering saya gunakan dan juga sampai saat ini menjadi cara yang paling ampuh, teman-teman. Jadi setelah saya tahu sumber data buyer saya dari mana, baik itu buyer yang langsung datang ke saya ataupun yang saya approach, biasanya saya akan mengkonfirmasi buyer tersebut ke ITPC atau Atasé Perdagangan Negara Tujuan Ekspor. Jadi ITPC dan Atasé Perdagangan selain tugasnya dia mempromosikan produk Indonesia ke pasar luar atau ke pasar negara tujuan ekspor, para perwadak ini juga bisa membantu kita dalam memverifikasi atau memvalidasi buyer kita. Jadi kita tinggal kirim email aja ke beliau-beliau ini. Kemudian kita mintakan track record dari perusahaan yang saat ini kita negosiasi dengan perusahaan tersebut.
Ketika misal nanti kita dapat jawabannya ternyata track recordnya bagus, maka kita bisa lanjut negosiasi. Tapi kalau misalkan track recordnya ya kurang bagus, ya monggo terserah kita apakah kita masih go ahead atau mau kita mundur, teman-teman. Jadi itulah cara ketiga. Nah, cara keempat atau tanda. Yang keempat ini bukan cara sih sebetulnya, tapi tanda biasanya, teman-teman. Lihat metodologi pembayarannya. Kalau buyer memaksakan menggunakan metodologi pembayaran menurut yang dia mau, di mana biasanya merugikan kita sebagai seller atau eksportir, ini tanda yang kuat bahwa buyer tersebut biasanya ya kurang valid lah atau lebih baik dihindari, teman-teman. Biasanya kalau buyer valid dia akan ketemu di tengah nanti. Ketemu di tengahnya juga macam-macam, teman-teman. Ada yang ketemu di tengahnya menggunakan metodologi pembayaran LC atau letter of credit. Kalau saya dulu ketemu di tengahnya adalah DP 30% dan juga penyelesaian atau pelunasannya sebesar 70% setelah dokumen terbit. Jadi ketemu di tengahnya itu macam-macam. Ada yang LC, ada yang DP dan juga against dokumen seperti saya. Semua tergantung negosiasinya seperti apa. Tapi semangatnya sama antara seller dan juga buyer itu sama-sama ingin ada di tengah, sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi itulah yang pertanda keempat ya teman-teman, metodologi pembayaran itu. Kalau kalian nemu buyer yang nanti uangnya saya kirim setelah barang sudah sampai, wah itu lari. Jangan diterusin karena banyak scammer-scammer di dunia perdagangan internasional atau ekspor-impor seperti ini. Kemudian yang kelima, ini bonus aja sebetulnya teman-teman. Dan saya juga jujur aja jarang pakai cara kelima ini karena menurut saya agak sedikit kurang efektif. Tapi kalau teman-teman mau coba cara ini ya silahkan aja. Ini menambah wawasan atau menambah opsi aja teman-teman. Yang kelima biasanya kita menghubungi ke dubes negara tujuan ekspor yang ada di Jakarta. Jadi misalkan saya punya buyer dari Mesir, ya saya menghubungi ke dubes Mesir yang ada di Jakarta. Bisa kita kirim email atau telepon. Biasanya sih lebih efektif kirim email aja teman-teman. Jadi kita mintakan track record perusahaan yang ada di Mesir tersebut ke kedubes yang ada di Jakarta. Jadi kurang lebih seperti itu. 4 langkah utama dan 1 langkah opsi kepada teman-teman bagi yang ingin memvalidasi bayarnya itu seperti apa. Apakah punya track record yang baik atau punya tanda-tanda yang baik sebagai buyer potensial atau tidak. Dan juga selalu saya doakan semoga teman-teman mendapatkan buyer yang potensial, yang sama-sama mengerti tentu ya. Jangan minta dimengerti terus oleh buyer, tapi kita juga harus mengerti posisi buyer juga. Jadi matchingnya atau ketika negosiasi itu makin lama makin enak dan makin cepat teman-teman. Nah kalau sama-sama udah pengertian antara seller dan juga buyernya, itu biasanya matchingnya cepat, negosiasinya cepat. Karena menurut saya yang paling susah dalam ekspor-impor itu bukan cari buyer, cari supplier, bikin perizinan, ataupun cari modalnya teman-teman. Justru yang paling susah adalah matchingnya. Matching antara seller dan buyer itu matching. Apa ya? Connect lah. Apa sih bahasa Indonesia yang matching ya? Pokoknya matching lah teman-teman ya. Jadi belum tentu kita punya supply, buyer butuh demand, atau dia punya demand, belum tentu matching. Jadi ketika kita bisa sama-sama saling mengerti antara seller dan buyer, itu proses matching atau proses negosiasinya bisa semakin cepat. Ya saya harap juga begitu. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah klik dan menonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk follow media sosial kita di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Jangan lupa subscribe ya meskipun saya nggak selalu ingetin nih. Terima kasih banyak. Bye.